Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta. Pada kesempatan pagi hari ini dalam kami ibadah di hadapan-Mu, hamba mohon Roh Kudus dicurahkan double porsi, mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh kekasih-kekasih-Mu, orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang telah Kau bebaskan dari dosa-dosa, dari segala intian iblis dan konspirasinya. Kekuatan Roh Kudus yang maha dahsyat menguasai tubuh, jiwa, roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melawat setiap kekasih-kekasih-Mu ini. Engkau melawat bangsa dan negara Indonesia. Indonesia dalam pilihan Tuhan sejak purbakala, dan Engkau akan genapi semua yang telah Engkau rencanakan bagi Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Engkau, Bapa. Berkati setiap pribadi, lawat setiap pribadi, sembuhkan segala sakit penyakit anak-anak-Mu. Berbicaralah Engkau, berbicaralah Engkau, berkat-Mu limpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku yang berkumpul di tempat ibadah ini, maupun saudara yang tinggal di berbagai benua di dunia ini. Bagi saudara mendengarkan firman Allah ini, tema yang akan saya sampaikan, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kegoncangan. Kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 mulai dari ayat yang 10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa bertelinga, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Terus, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. ya saudara, siapa bertelinga? Kita semua memiliki telinga anugerah Tuhan, amin. Ya, kita untuk mendengarkan firman, suara dari Roh. Ini saudara amati, saya mengikuti untuk acara ulang tahun pewahyuan tanggal 13, dari tanggal 12, 13, 14 baru selesai. Pewahyuan yang diterima oleh hambanya, beliau almarhum Romo Paulus Tribrata, itu sudah usia 38 tahun. 38 tahun. Sementara ulang tahun GBA itu 18 tahun. Usia yang sangat bagus untuk berderap
bekerja di ladang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk penggenapan pewahyuan pada akhir zaman ini, saudara tetaplah berpegang teguh pada firman. Ayat 10 ini saya ulang lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saatnya saudara, pencobaan itu akan melanda seluruh bumi. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa bersembunyi kalau firman ini digenapi. Ya, kalau firman Allah yang tertulis dalam kitab suci ini digenapi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semuanya akan mengalami pencobaan. Tetapi bagi orang yang tekun menuruti firman Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan itu memberikan kekhususan, akan melindungi, akan memelihara, akan memberkati, untuk orang tetap bertumbuh menjadi besar, kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Amin. Saudara yakin ini firman akan terjadi dalam kehidupan saudara. Di samping saudara ini firmannya akan jatuh, tergeletak, 1000 di sebelah sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tetapi kamu hanya melihatnya. Berarti saudara mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Mengapa saudara tidak menolong yang tergeletak 1000 di sebelah sisimu, 10.000 di sebelah kananmu? Mau menolong bagaimana? Ribuan mayat bergelimpangan di situ. Ini Mazmur, kita baca dulu di sana, Mazmur pasal 91. Ada kekhususan bagi orang yang tekun menantikan Tuhan. Dari ayat 1 lebih baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk itu artinya sujud, menyembah, memuji-muji nama Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi duduknya itu menyembah Tuhan, percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu mendengar seruan doaku. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, akan melindungi engkau. Terus di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terus terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini nanti kalau pencobaan ini datang, ini akan terjadi saudara. Penyakit menular akan ngamuk. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. 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 Jadi tema ya, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah kegoncangan. Jadi kalau firman ini disampaikan, saudara dilindungi, kuasa perlindungan itu turun. Roh saudara hendaklah menerima firman ini dari roh,
walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Dipelihara. Goncang saudara jagat ini. Terus engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, terus dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. nah, kalau ada orang fasik, saudara jangan ketularan fasik. Tetaplah tekun menjalani firman. Ini kebenaran. Sekalipun diinjak-injak, dibakar kertasnya, saudara, kalau skema kita maju, ini masuk praaniaya. Negara, di sana ada gereja, panjangnya 3 kilo. Itu sekarang ada penganiayaan. Pendeta dibunuh suami istri. Itu cuma sedikit yang diberitakan. Penganiayaan terjadi di mana? Tempat-tempat ibadah dibongkar. Sudah berjalan sekian tahun. Firman sudah tertulis, tapi bagi orang tekun menantikan Tuhan, Tuhan itu turun menolong. Haleluya. Lanjut. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan pencipta alam ialah tempat perlindunganmu. Amin. Turun dia melindungi kita yang menerima dalam roh. Yakin di dalam hidup kita ini, tubuh, jiwa, dan roh. Yang sangat sensitif ini apa nih? Yang mudah ngelokro, mudah putus asa. Jiwa kita dulu. Kalau sudah jiwa yang ngelokro, tubuh terpengaruh. Yang tadinya tidak panas dingin jadi panas dingin. Ayo semangat. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Kapan buatnya? Yakin duduk di tengah malam, duduk di saat pagi-pagi senja, memohon belas kasihan. Itu membuat tempat perlindungan. Meyakini kuasa Tuhan itu turun. Terus malapetaka tidak akan menimpa kamu. ya, yakini, tangkap, amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Siapa yang melindungi? Malaikat Tuhan turun melindungi saudara. Kalau tanah Gosen itu tidak mengalami hujan es, sehingga tanaman itu tetap hijau, tetapi tanaman-tanaman orang Mesir itu kena hujan es. Batasannya tembok ini seperti ini, batasannya batas tanah mereka. Sebelah sini aman, sebelah situ kena hujan es lebat. Kuasa Tuhan akan terjadi, melindungi, memberkati, memelihara hidup kita. Amin. Oh, aku yakin banget ini. Karena apa? Ini firman. Kalau malaikat ini bisa turun, kuasa hikmat marifat itu untuk memohon malaikat turun. Bilang aja, Bapak Bayu, jangan terpakan badai di sekitar sini. Bapak Bayu kan punya mata dia. Saat beliau sampaikan waktu itu Romo Tribrata, gempa itu punya mata. Melihat, oh ini kekasihnya Tuhan. Karena apa? Malaikat itu diperintahkan untuk menjaga, melayani orang yang akan mendapatkan keselamatan. Kita dilindungi, dipelihara. Amin. Terus lagi. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh
hatinya melekat kepadaku. Kapan ini hatinya melekat? Tekun membaca firman, meyakini firman, tekun doa, tekun menyembah Tuhan, membuat hatinya melekat kepada kekasih surgawi. Saudara yakin mempelai wanita surgawi, dia kekasih surgawi selalu melihat kita. Siang malam setiap detik itu dia melihat kita. Dilihat. Sebab itu jangan lewatkan detik-detik hidup kita, langkah kita ini berpikir salah, berbuat salah, berkata salah. Karena dinilai, dicatat semuanya oleh malaikat itu. Di sebelah kita, kanan kiri kita ini ada yang mencatat perbuatan kita, perkataan kita. Lebih baik menabur berkat perkataan. Kalau belum bisa menabur secara finansial, duit, harta, berkati dengan perkataan. Sesamamu berkati, kamu diberkati Tuhan, kamu sehat. Kalau dia mengatakan sehat, saudaramu itu kan sehat. Amin. Jadi kalau firman katakan sehat, Tuhan itu sudah menurunkan kesehatan untuk saudara. Haleluya. Kalau firman dia mengatakan bilur-bilur menyembuhkan, berarti kuasa bilur itu turun atas hidupmu untuk menyembuhkan, memulihkan. Ya lanjut. Melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya terus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Apa katanya? Aku Tuhan akan menjawab. Kalau engkau berseru, aku akan menjawab terus. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Loh, kenapa kalau Tuhan menyertai kok mengalami sesak seperti ini? Rasanya kok susah? Baru diuji supaya mengalami peningkatan. Di saat ujian kesesakan itu, saudara, Tuhan Yesus tolong aku ya, tolong aku. Tuhanmu yang di sebelahmu, yang ada di dalam hatimu, aku menyertai engkau. Amin. Amin. Ya terus. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Haleluya. Ini akan terjadi. Jadi buatlah tempat perlindungan, duduk bernaung pada Tuhan, bermakrifat, ucapkan haleluya, terpuji engkau Bapa surgawi, kekasihku, kekasihku. Dia hadir, dia dekat dengan kita. Haleluya. Ya, sekarang ini Roma pasal 8 ayat 31. Kita ikuti kebenaran firman ini. Roma pasal 8 mulai dari ayat yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, firman katakan Allah itu di pihak kita. Amin. Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Tidak mungkin Allah di pihaknya iblis. Saudara percaya Allah di pihak kita? Amin. Iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Terus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Allah pencipta alam semesta itu yang membenarkan kita.
Kalau ada orang yang menuduh, Allah yang membenarkan. Ya terus, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus itu, Yesus Kristus mati itu untuk kita, menghapus dosa-dosa kita, menanggung kesengsaraan kita, kesesakan kita, sakit penyakit kita. Oleh kuasa bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Penyakit itu ada penyakit dalam, penyakit luar, penyakit batin. Wah, ini kalau penyakit batin itu kalau tidak disembuhkan, itu bisa berjalan di jalan tanpa pakaian. Itu penyakit batin alias sakit jiwa. Bahasa kerennya itu wong edan, ya kan? Ini Kristus menyembuhkan. Sakit jiwa itu kalau orang tidak bisa mengampuni sesamanya, artinya dendam itu orang sakit jiwa. Jangan menyimpan dendam terhadap sesama. Lepaskan pengampunan. Maka kamu bisa menyembah Tuhan, bisa berbahasa roh, bisa komunikasi dengan Sang Pencipta. Dia itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini caranya bagaimana? Kalau menyembah benar-benar dalam sikap tingkah laku sehari-hari, kalau menghadapi masalah, yang keluar itu buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Buah roh, Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu dibaca di sana. Supaya apa? Kematian Kristus itu menyatu dalam kehidupan kita. Pesannya firman pada waktu hambanya menerima GPA, generasi pemenang abadi itu, yang akan merebut kemenang-kemenangan. Kalau bersekutu dengan korban Kristus, daya injakmu untuk menginjak ular itu, kepala ular, bukan ekornya yang diinjak, kepala ular, daya remuknya itu semakin kuat. Kalau meyakini dosaku diampun, kalau yakin dosamu sudah diampun, kamu melepaskan pengampunan, memberkati sesama itu sangat mudah. Tetapi kalau tidak mau bersekutu dengan korban Kristus, tidak mampu, daging tidak mampu. Jotos ganti jotos, kremes ganti kremes, itu daging. Tetapi kalau sudah di dalam roh, kasih, pengampunan, berkati. Kalau punya finansial, berkati, itu kasih. Lanjut sekarang. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Ya, sudah disatukan. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. terus, Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ayat 28. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yakin ini firman? Kalau ayat 31 sampai 39, di sana kita diyakinkan Allah di pihak kita, Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Selanjutnya, kalau mengalami penindasan itu bersekutu dengan 9 penderitaan salib. Kekuatan semakin mengalir. Jadi kata-kata ngalah, kata-kata sabar itu justru kekuatan yang maha dasar turun mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Roh Allah, Dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, Roh membantu kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kalau penindasan ini menekan hidup kita, menghimpit kita, sampai bilang begini, piye caranya berdoa ini? Bagaimana caranya berdoa ini? Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus memulihkan kita, kekuatan kita, pengharapan kita. Sadar atau tidak sadar, kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu membantu kita. Amin. Membantu kita, menopang kita. Ternyata Tuhan membebaskan kita, membela kita. Roh Kudus bilang, aku itu selalu mendidik, meningkatkan iman. Jadi setiap langkah hidup kita ini diawasi oleh Sang Maha Guru, Bapak Adonai, pencipta alam semesta, ngawasi kita. Kalau kira-kira sudah tidak mampu, ya Dia turun. Kita ini sedang dilatih. Tidak mungkin untuk anak kecil dilatih jalan 10 kilo, tidak mungkin. Pasti di saat dia berdaya, diangkat, digendong, dibopong. Kekuatan yang maha kuasa turun. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, terus Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. tidak akan dibiarkan. Ibu, bapak, saudara-saudariku, Bapak surga tidak akan membiarkan. Haleluya. Ya, terus Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. pencobaan biasa, Bapak surgawi itu tidak membiarkan. Dia akan ulurkan tangannya, memberikan pertolongan. Saudara, seringkali seperti ini. Bagaimana ini, besok seperti ini, seperti ini. Kan biasa. Kalau saya bicara sama istri, selama ini apakah Tuhan membiarkan? Ya tidak. Apa gunanya khawatir? Lebih baik menyembah Tuhan, yakin Dia akan menolong lebih besar lagi. Amin. Oh, rasa rejek-rejekan, rasa bingung bagaimana. Ya Tuhan memberikan berkat pertolongan. Yang penting apa? Wahyu yang 3 tadi, Wahyu 3 ayat 10 ini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, tekun berdoa, tekun ibadah, Dia turun menolong, maka Aku pun akan melindungi engkau
dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh bumi akan mengalami. Tetapi bagi orang tekun berpegang teguh pada firman, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Pemeliharaan Tuhan akan turun. Kalau engkau sakit, Tuhan akan memulihkan. Sakit, imannya sakit. Apakah ada iman sakit? Ya muncullah kebimbangan, itu iman sakit. Jiwanya malah kegoncangan, dipulihkan. Rohnya yang tadinya menyembah Tuhan menyala-nyala, mulai redup, Tuhan pulihkan. Kalau pelita itu dibersihkan, sumbunya dibersihkan supaya nyalanya lebih terang lagi. Dia yang Maha Kuasa ada di sini akan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi engkau lawat, engkau jamah dari anak-anak kecil sampai yang orang dewasa. Tuhan melawat, Tuhan menjamah oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan sembuhkan mereka oleh kuasa pengorban-Mu. Kalau mereka mengalami kesesakan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan mereka, anak-anak-Mu. Mereka akan mengalami pemeliharaan di tengah-tengah keguncangan. Orang-orang yang akan Kau pakai, hamba-hamba yang akan Kau pakai dari Indonesia ini akan menjadi berkat untuk segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Apapun yang terjadi, semua penggenapan firman-Mu bagi orang yang berpegang teguh pada kebenaran firman akan dipelihara, dijaga, dilindungi. Sekalipun dunia mengalami cobaan berat, kami mendapatkan perhatian Allah secara khusus. Ini firman yang kami terima pagi hari ini. Biarlah roh doa, sembah, pujian, iman yang kokoh turun dalam setiap pribadi, meyakini firman akan Kau genapi segera. Dalam nama Tuhan, selamatan Tuhan terjadi atas setiap pribadi, atas setiap keluarga, atas setiap usaha pekerjaan tangan mereka, dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Bapak terima kasih Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Padu Kowe ingkang tansah berkahi kawula di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau berkati perjamuan kudus, memperingati tubuhmu dicambuk dengan kejam oleh tentara tanah Romawi. Semua luka-luka bilur-bilur Kristus yang berdarah memberkati kami semua dengan penderitaan yang Kau alami. Itu penderitaan kami yang Kau tanggung, kesesakan kami. Engkau yang kaya raya penuh kemuliaan keagungan, rela menjadi miskin supaya kami yang miskin Kau jadikan kaya di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapikan kuasa kebangkitan-Mu dengan anugerah damai dan sejahtera di Bapa surgawi. Iman yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat sama minuman yang berisi tetes darah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung, 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, Engkau terima Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbuka tingkap-tingkap langit, tercurah berkat-berkat dalam setiap pribadi anak-anakmu, dalam lumbung-lumbung yang mereka bangun, dilimpahi berkat dari surga. Terima kasih Bapak, anak-anakmu sebentar lagi akan tinggalkan tempat ibadah, pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai lindungi dengan berkat terbaik dari tempat mati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Dijauhkan mara bahaya, malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan, Tuhan jauhkan. Berkat-berkat kemenangan, penyertaan kuasa Roh Kudus, dan Bapa Adonai senantiasa memperhatikan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.